Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih, puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Semua boleh kita alami oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Untuk itu, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita beribadah dan ibadah kita di tahun yang baru ini akan dilayani oleh Pendeta Nona Golda Takasihain Sarjana Teologi. Dijemput jemaat berdiri, bersama-sama kita memuji Tuhan, menyanyikan PKJ 4 ayat yang pertama, angkatlah hatimu. Kita tabiskan ibadah di saat ini. Ibadah tahun baru ini ditabiskan dalam nama Tuhan yang sudah menuntun kita dari tahun yang lama sampai saat ini. Tuhan yang mengaruniakan anaknya Yesus Kristus dan mengutus rohnya yang kudus untuk memimpin kita. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Nas pembimbing Mazmur 118 ayat yang ke-24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Amin. Sidang jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Puji-pujian secara berbalasan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhan yang menjadikan.
keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Amin. Pujian nama Yesus termulia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan Allah, pemilik kehidupan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ketika di hari baru di tahun 2021 kami boleh kembali menikmati hari anugerah Tuhan. Pimpinanmu sungguh nyata dalam kehidupan kami, sehingga di tahun 2020 Engkau terus ada menyertai dan menuntun kami untuk kami boleh melewati semua peristiwa kehidupan. Hari baru Tuhan anugerahkan kembali bagi setiap kami, untuk kami boleh ada dalam setiap panggilan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan tiba di hari ini kami juga kembali diberikan kesempatan untuk kami boleh ada dalam persekutuan, baik setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing, bahkan sekalian kami yang ada di sini, dalam pujian kami, dalam sembah kami. Biarlah semua hal yang kami lakukan dalam persekutuan kami saat ini benar-benar mengagungkan nama-Mu. Saat yang indah kembali kami boleh diberikan kesempatan untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu, menjadi pedoman kami melangkah di tahun yang baru ini dalam rahmat-Mu. Oleh karena itu kuasai hati dan pikiran kami semua, agar ketika kami membaca, merenungkannya, kami diberikan kekuatan untuk mewujud nyatakan firman-Mu dalam kehendak-Mu. Dalam kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu, Roh Kudus Allah yang menguasai, sehingga setiap firman yang tersampaikan mendapat tempat di hati dan pikiran kami, bahkan lebih daripada itu, menjadi berkat untuk membawa hidup kami semakin berkenan kepadamu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan saat ini sesuai dengan jadwal leksioner yang disiapkan oleh Sinode, Ulangan 31 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Ulangan 31 ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan.
Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukummu. Yang disebut berbahagia ialah semua orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Pelayanan persembahan. Kita boleh hidup sampai memasuki tahun baru ini bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang melayakkan kita untuk hidup sampai saat ini. Sebab itu sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan ini, kita akan mempersembahkan persembahan kita. Hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita dan jangan karena ada paksaan. Sebab Allah mengasihi setiap orang yang rela memberi dengan sukacita hatinya. PKJ 147 ayat 1 di sini aku bawa. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, sumber kehidupan kami, terima kasih buat tahun yang baru ini. Kami diberi kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan, memberi persembahan. Berkati apa yang telah kami beri ya Tuhan, agar berkenan di hadirat-Mu, dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Yang masih ada pada kami Tuhan, Engkau memberkatinya, memampukan kami untuk kami boleh mempergunakannya dengan sebijaksana mungkin. Kami tahu Tuhan, Engkau akan terus menyertai kami di tapak tahun yang baru ini. Inilah kami yang berdoa Tuhan, terimalah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji syukur sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di sini dan yang ada di rumah. Kalau kita boleh kembali berkumpul dalam persekutuan jemaat, kita bersyukur kalau di hari pertama di tahun baru 2021 ini, Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi kita, Tuhan tetap memberikan kemampuan untuk kita tetap setia dalam kehidupan yang kita boleh jalani. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang Billy Graham pernah mengalami masa-masa kehidupan yang gelap dalam pergumulan. Ia terus berdoa kepada Tuhan, menaikkan segala pergumulannya, tapi ternyata itu tidak membuat ia merasa lega dan lepas dari semua himpitan dan belenggu pergumulan. Sampai seolah-olah ia merasa bahwa langit ini akan runtuh, saking dia tidak mampu menghadapi kehidupan.
Seolah-olah Tuhan menghilang dari kehidupannya dan ia merasa seorang diri dalam pergumulan yang ia hadapi. Ia terbelenggu, ia diliputi kesedihan, ia diliputi kecewaan yang mendalam. Begitu berat pergumulan yang ia rasakan, maka ia berkirim surat kepada ibunya dengan maksud menceritakan semua beban pergumulan yang ia rasakan. Dengan maksud mau curhat kepada ibunya bahwa ia merasa seorang diri dalam semua belenggu pergumulan yang dihadapi. Tapi beberapa hari kemudian dia mendapat surat balasan dari ibunya yang mengatakan bahwa, "Nak, ada saatnya Tuhan menarik dirinya untuk menguji imanmu. Tuhan mau kamu mempercayai Dia sekalipun dalam lembah kekelaman. Tuhan ingin kamu terus setia mengimani sekalipun rasanya kamu sendirian ketika menghadapi kehidupan penuh dengan pergumulan." Selesai membaca surat dari ibunya, maka Billy Graham menangis sekuat-kuatnya, menyadari bahwa dalam semua pergumulan yang ia hadapi, Tuhan mengizinkannya. Maka setelah membaca surat itu, ia kembali datang kepada Tuhan dalam doanya. Ia memohon kepada Tuhan bahwa dalam semua belenggu pergumulan, ia mohon kekuatan. Dia merasakan hadirat Tuhan. Dia merasakan jamahan Tuhan ketika ia datang kepada Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pergumulan hidup seringkali membuat manusia tidak mampu menjalani kehidupan ini, sehingga membuat manusia diliputi kegelisahan, diliputi ketakutan, diliputi kekhawatiran, diliputi kecemasan, dan semua itulah yang justru membuat manusia tidak mampu melangkah maju untuk menapaki hari-hari kehidupan. Merasa takut, merasa khawatir, merasa gelisah memang adalah sebuah perasaan yang normal, sebuah hal yang manusiawi. Tapi satu yang terpenting adalah bagaimana ketika perasaan takut, gelisah, khawatir, cemas tidak terus-menerus larut dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, dalam semua rasa khawatir, takut dalam kehidupan yang dijalani, apa respon, sikap yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, kecemasan justru menguasai kehidupan kita, bahkan melumpuhkan sendi-sendi kehidupan kita, sehingga kita tidak mampu lagi menatap bahwa ada tugas tanggung jawab kehidupan yang Tuhan percayakan, sehingga membuat kita tidak berdaya, tidak mampu melakukan apa-apa dalam kehidupan kita, dan terasa semuanya gelap. Dalam buku yang ditulis oleh seorang Corrie ten Boom dalam judul The Hiding Place, menulis berkata, kekhawatiran itu seperti kursi goyang yang terus bergerak, tapi ternyata tetap diam di tempat, dan lebih dari itu menghabiskan tenaga
dari orang-orang yang ada di dalamnya. Seolah-olah bergerak, tapi ternyata kita tetap tinggal diam di tempat. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini pula yang dirasakan, dialami oleh Yosua dan bangsa Israel. Bagaimana mereka merasa takut, merasa khawatir ketika mereka dalam perjalanan memasuki tanah Kanaan. Tentu cerita ini bukan cerita yang asing bagi kita. Kita seringkali mendengar kisah tentang Yosua ketika memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Pertanyaannya, kenapa khawatir? Kenapa takut? Karena bagi Yosua, menggantikan tugas Musa dalam memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian itu bukan hal yang mudah. Yosua merasa bahwa itu sebuah hal yang tidak mungkin. Karena bagi Yosua, ia tidak punya pengalaman menjadi seorang pemimpin untuk memimpin umatnya dalam menjalani perjalanan. Lebih daripada itu, Yosua merasa tidak tahu tempat di mana mereka harus menuju tanah Kanaan. Dari ketidaksanggupan, ketidaktahuan, ketidakmengertian itu, maka tentu ada khawatir, ada takut, ada gemetar, ada gelisah, ada cemas yang dirasakan oleh Yosua ketika dia harus mengemban tugas itu. Sama halnya juga dengan bangsa Israel. Mereka menjadi takut, mereka menjadi gelisah, mereka menjadi khawatir ketika mereka menyadari bahwa dalam perjalanan menuju tanah perjanjian Tuhan, mereka tidak lagi didampingi oleh Musa yang selama ini memimpin mereka. Tapi dalam semua kondisi kegelisahan, ketakutan, kecemasan yang dialami oleh Yosua beserta dengan bangsa Israel, maka Musa hadir mendorong mereka semua. Musa mendorong mereka supaya mereka mampu mengalahkan segala ketakutan, segala kekhawatiran yang mereka rasakan. Serta dari itu mereka harus mengikuti kebenaran yang Allah tetapkan atas kehidupan mereka. Musa menguatkan dengan kata-kata yang tegas yang disampaikan dalam ayat yang ke-7 sampai ke-8 dikatakan, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Benar, memang Yosua akan melanjutkan tugas kepemimpinan dari Musa yang begitu berat. Dia akan menghadapi berbagai situasi, kondisi yang baru, yang mungkin belum pernah dijumpai dalam kehidupannya sebagai seorang pemimpin yang harus membawa umat Israel dalam masa kepemimpinannya. Dia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kehidupannya. Tapi kata-kata kekuatan firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa mengatakan bahwa janji pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah berubah. Dan itulah yang dialami oleh Yosua dalam kehidupannya, yang dikatakan dalam Yosua 1 ayat ke-5, "Seorang
akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dengan kata lain, dari sini mau mengatakan bahwa tidak ada alasan apapun untuk setiap orang, terlebih khusus Yosua, takut, cemas, gelisah, khawatir ketika tugas yang Tuhan berikan, sekalipun dia tidak mampu melihat apa yang akan terjadi di depan, sekalipun dia tidak tahu kemana tempat tujuan Tuhan membawa dia. Alasannya karena Tuhan selalu setia menyertai. Tidak ada alasan untuk Yosua takut, untuk Yosua cemas, untuk Yosua khawatir. Dan sekalian kita pun. Tapi bagaimana seharusnya kita meyakini bahwa Tuhanlah yang akan berjalan di depan kita, membawa kita untuk kuat melangkah di hari yang Tuhan anugerahkan. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Setiap kita tidak ada yang tahu sedetik, semenit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 tahun ke depan dalam kehidupan kita. Tapi kita harus tetap meyakini dalam semua misteri kehidupan kita, Dia punya karya terbaik dalam kehidupan kita. Benar, perasaan kekhawatiran, kecemasan yang kita rasakan dan alami dalam kehidupan kita mau menunjukkan bahwa betapa terbatasnya manusia dalam menjalani hari-hari kehidupan. Tapi kita memiliki Tuhan yang tidak pernah terbatas oleh keadaan apapun, yang mampu berkuasa, berkarya atas kehidupan yang kita jalani. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita, sekalipun rasanya dunia ini penuh dengan kegelapan, sekalipun rasanya dunia ini diambang kehancuran, sekalipun rasanya kita ada di jurang kematian, sekalipun rasanya persoalan hidup membelenggu kehidupan kita, kita harus meyakini bahwa Allah menyertai kehidupan kita. Allah menuntun kita. Allah menggenggam tangan kita untuk tetap setia melangkah bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita diberikan kekuatan untuk melewati tahun 2020 yang penuh dengan gejolak kehidupan, yang penuh dengan berbagai macam pergumulan, tidak ada yang pernah lepas dari namanya persoalan kehidupan. Tapi di balik semua persoalan dan pergumulan itu, ada cerita indah Tuhan yang mau kita alami dan kita bagikan dalam kehidupan kita, untuk semakin menguatkan kita bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu penuh dengan kebaikan-kebaikannya. Tuhan yang sanggup berkarya itu tidak pernah melepaskan genggaman tangannya untuk membawa kita semua tetap setia mengimani bahwa Dialah yang menyertai kehidupan kita. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perayaan Tahun Baru 2021 ini, di tengah-tengah kondisi yang terus masih
melingkupi kehidupan kita. Secara khusus, kita masih ada dalam gumul COVID-19 yang mungkin membuat kita tidak mampu melihat di mana Tuhan. Yang mungkin membuat kita mempertanyakan kenapa Tuhan mengizinkan ini. Yang mungkin membuat kita meninggalkan dan melupakan Tuhan. Yang memungkinkan kita protes, marah, kecewa kepada Tuhan. Karena dari semua keadaan ini, kita sakit, kita hilang pekerjaan, kita bergumul, dan sebagainya. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan, kembali kita diperteguhkan. Sekalipun kita tetap masih dalam gumul pandemi COVID-19 ini, mari kita tetap diajak untuk terus menguatkan hati kita, untuk tetap meneguhkan iman percaya kita, sambil memohon pertolongan kepada Tuhan, untuk terus menuntun langkah hidup kita, untuk tetap setia menyertai kehidupan kita, sehingga apapun yang akan kita hadapi di sepanjang tahun 2021 ini, yang masih banyak dengan misteri, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu keyakinan kita, dalam anugerahnya, Dia tidak pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita. Tapi Dia terus menuntun langkah kita, menggenggam tangan kita, untuk melihat kebaikan Tuhan masih nyata dalam kehidupan kita, dan berkat-Nya setia kita alami dalam kehidupan kita. Selamat memasuki tahun 2021. Selamat menikmati peristiwa hidup dalam karya rancang indah Tuhan yang terjadi dengan versi hidup masing-masing. Karena setiap kita punya versi hidup masing-masing yang terus menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan. Mari setia, perteguh hati dan iman kita untuk berharap kepada Tuhan. Karena Dia juga setia menyertai dan memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Tahun Baru. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pengakuan iman. Jemaat diundang berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang segala zaman. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang ke sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pujian yang disampaikan oleh anak Ken Lahundwitan. Ku mulai dari diri
kita berdoa. Bersyukur kami kepadamu Tuhan, ketika dalam persekutuan kami saat ini, kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk tetap mampu mengimani, melihat bahwa dalam sisi-sisi pergumulan kehidupan kami, Engkau Allah selalu ada, setia menuntun langkah kehidupan setiap kami. Sehingga sekalipun ketika Tuhan izinkan pergumulan hadir dalam kehidupan kami, tidak membuat kami larut tenggelam dalam kesedihan, dalam kekhawatiran, dalam kecemasan, bahkan kami meninggalkan Tuhan. Tapi kuatkan dan perteguh iman kami untuk tetap datang kepada Tuhan, meyakini bahwa ada Tuhan yang penuh kuasa, yang terus setia berkarya dalam kehidupan kami. Dan Engkau Allah yang selalu menyertai dan memberkati kami untuk tetap kuat dalam semua pergumulan kehidupan yang kami alami. Di tengah-tengah persekutuan saat ini, kami ingin membawa di dalam doa bagi setiap jemaat Tuhan yang secara khusus di saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit yang mereka rasakan. Secara khusus kami mau berdoa bagi hamba-Mu Pendeta Nelci Hukah Watimena, dalam penyertaan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Pada tanggal 28 Desember yang lalu, hamba-Mu boleh melewati proses operasi yang dilakukan. Kami sungguh mengimani dan meyakini ada tangan Tuhan yang kuat, yang berperkara dan campur tangan bagi semua proses yang dijalani bagi hamba-Mu. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih banyak untuk setiap karya-Mu yang terus ada, menolong semua tim medis untuk melakukan semua tindakan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam proses pemulihan selanjutnya kami terus datang memohon pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong hamba-Mu untuk tetap kuat bersama dengan Tuhan, untuk tetap mampu melewati semua proses pemulihan dalam kehendak-Mu. Semua sarana yang dihadirkan untuk memohon kesembuhan, baik berupa obat-obatan, makanan, minuman, jam istirahat, campur tangan Tuhan juga berkuasa atas semua itu. Dan kami sungguh meyakini di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sehari demi sehari mengalami pemulihan dan kesembuhan. Teringat juga kami bagi setiap jemaat dalam kelemahan tubuh karena sakit yang dialami di rumah mereka masing-masing. Secara khusus kami mau berdoa bagi Ibu Rahmawati Manansang Pantas, Bapak Rotli Tamahari, Bapak Ian Boletimi. Mereka semua terus menanti karya Tuhan dalam proses kesembuhan yang mereka mohon kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah dalam rasa sakit yang mereka alami tidak membuat mereka berpaling daripada Tuhan, tidak membuat mereka meninggalkan Tuhan, tapi semakin membawa mereka berserah kepada Tuhan dan memohon ada mujizat Tuhan yang dihadirkan bagi hamba-hamba-Mu, sehingga dalam cara dan waktu Tuhan menjamin
ada kesembuhan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus dalam gumul bersama dengan Bapak Yan Boletimi, dalam semua proses pengobatan yang terus dijalani dalam setiap minggunya, kami terus berserah kepada Tuhan. Biarlah campur tangan Tuhan terus bekerja atas hamba-Mu, sehingga dalam semua proses pengobatan yang dijalani, ia tetap kuat bersama dengan Tuhan. Karena ia pun mampu meyakini Tuhan terus menyertai dan menguatkan ia untuk melewati semua proses pengobatan ini dan menanti jaminan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua keluarga jemaat dalam pelayanan bagi orang-orang yang sakit, yang mereka cintai, biar mereka juga boleh hadir dengan kesetiaan, dengan sukacita, sehingga pendampingan pelayanan yang mereka lakukan bagi orang yang mereka kasihi juga mendapatkan kekuatan bagi mereka untuk tetap bergantung kepada Tuhan sambil memohon. Kasih dan kuasa-Mu pun dihadirkan bagi mereka semua untuk menanti kesembuhan di dalam nama-Mu. Kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat Tuhan dalam usia lanjut yang mereka alami. Biarlah Tuhan terus menuntun, menggenggam tangan mereka untuk tetap kuat menjalani semua hari-hari kehidupan. Sekalipun di tengah-tengah usia lanjut, seringkali kondisi fisik dalam kelemahan, tapi tidak membuat mereka hilang semangat, hilang sukacita untuk menjalani kehidupan. Tapi biarlah tangan Allah yang penuh kasih dan kuasa itu pun terus merangkul hamba-hamba-Mu di usia lanjut yang mereka nikmati, sehingga mereka tetap kuat mengalami kasih karunia Tuhan. Mereka terus mengalami sukacita Tuhan, untuk mereka tetap kuat bersama dengan semua anak-anak, cucu-cucu, bahkan keluarga dalam kehidupan masing-masing. Kami juga mau bergumul bersama dengan setiap jemaat Tuhan yang mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Secara khusus bagi setiap jemaat Tuhan yang harus kehilangan pekerjaan. Tuhan, kami sungguh meyakini ada rancang indah Tuhan yang tidak mampu kami pahami dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, apapun pergumulan yang harus mereka hadapi, begitu sulit kehilangan pekerjaan, tetap kuatkan mereka untuk tetap fokus kepada Tuhan. Tetap mampukan mereka untuk terus mengandalkan Tuhan. Sehingga di balik pergumulan ini semua, mereka terus tetap merasakan ada jamahan kebaikan tangan Tuhan yang menuntun mereka semua untuk mampu bercerita bahwa di tengah-tengah pergumulan kesulitan ini pun mereka tetap kuat bersama dengan Tuhan. Dan kami memohon kepadamu Tuhan, dalam cara dan karya-Mu, dalam waktu-Mu, dalam semua permohonan akan kerinduan lapangan pekerjaan, Tuhan sediakan dalam waktu yang Tuhan tetapkan. Ajar mereka semua untuk setia memohon kepada Tuhan dan menantikan rancang indah Tuhan pun tersedia atas kehidupan mereka semua. Semua keluarga jemaat, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dalam kehidupan masing-masing mereka, apa yang mereka harapkan, apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi rencana dalam kehidupan yang mereka jalani, secara khusus di tahun baru ini, tahun 2021, yang masih begitu banyak dengan misteri yang tidak kami ketahui. Tapi kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Biarlah Engkau terus menguatkan semua jemaat untuk tetap fokus kepada Tuhan, untuk tetap berserah dan mengandalkan Tuhan, sehingga dalam semua peristiwa kehidupan yang mereka alami dan mereka rasakan, mereka pun semakin merasakan perbuatan ajaib tangan Tuhan. Kami pun mau berdoa bagi persekutuan Gemis Cisare Masih, setiap para pelayan, baik para pendeta, majelis jemaat, pengurus pelkah, BPMJ, BP3G, Kostor, siapapun hamba-hambamu yang terus ada dalam panggilan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Berikan kami kesetiaan, berikan kami ketaatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan menjadi berkat dimanapun Tuhan pakai kami semua. Sehingga dalam pelayanan yang kami buat juga, nama Tuhan yang dimuliakan dan semua jemaat diberkati. Secara khusus memasuki tahun 2021 ini, dalam semua rancang pelayanan yang akan disusun bersama, semua rancang pelayanan yang akan dibuat bersama, Tuhan campur tangan di dalamnya. Sehingga dalam semua kegiatan pelayanan yang kami buat dan kami lakukan, semua dipersembahkan demi hormat kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi jalinan kasih bagi persekutuan Gemis Jemaat Cisare Masih. Berdoa bagi BPM Resort Imbar dan BPM Sinode Gemis dalam semua panggilan tanggung jawab pelayanan hamba-hamba-Mu, dikuatkan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan, sehingga semua tanggung jawab pelayanan yang dikerjakan diberkati oleh Tuhan, nama Tuhan yang dimuliakan. Rencana sosialisasi tata gereja dan Rakoref yang akan diadakan di Resort Imbar secara virtual pun Engkau campur tangan di dalamnya. Sehingga sekalipun secara virtual kami semua tidak kekurangan makna, tapi kami sanggup memaknai untuk menghadirkan diri dalam semua tata pelayanan yang Tuhan percayakan, dalam tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Semua hamba-hamba-Mu yang memberi diri bila diberkati oleh Tuhan, sehingga semua proses yang dilakukan berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Bapak, kami pun mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Pemerintah kami dari pusat sampai terpelosok, aparat negara, semua yang bertugas secara khusus dalam penanggulangan pandemi COVID-19 sampai saat ini. Semua pemerintah kami yang bekerja keras untuk menghadirkan penanganan yang terbaik. Campur tangan Tuhan dihadirkan para pemimpin-pemimpin kami, sehingga dalam semua upaya usaha yang mereka lakukan sambil memohon kepada Tuhan, maka semua wabah COVID-19 ini boleh terselesaikan. Kami boleh kembali melanjutkan kehidupan kami dalam kasih dan anugerah-Mu, untuk kembali menikmati damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan. Bahkan ajar kami semua sebagai warga masyarakat untuk juga menjalani dan memaknai kehidupan kami dengan baik dan benar dalam hikmat-Mu. Kami mampu menjaga kesehatan dengan baik. Kami mampu menjaga kehidupan kami dalam kehidupan bersama dengan semua masyarakat yang ada. Sehingga dengan kehidupan yang kami jalani, kami terus menikmati keselamatan perlindungan yang daripada Tuhan. Bahkan kami terus dimampukan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak, seluruh tim medis yang terus berusaha, berupaya dalam semua karya tindakan yang mereka lakukan. Bagi semua orang yang mengidap sakit atau bagi semua pasien yang ada, bagi semua upaya yang mereka lakukan, berikan keselamatan kepada mereka semua. Berikan perlindungan, berikan kesehatan, sehingga biarlah dalam semua bentuk upaya yang mereka lakukan pun damai sejahtera Allah
kasih Allah melingkupi hamba-hambamu. Dan dalam semua karya yang mereka buat pun, mereka menikmati perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami pun bersyukur bagi kami semua yang boleh melayani dalam ibadah di tahun baru ini. Baik majelis jemaat, organis, kantoria, multimedia, bahkan semua jemaat, baik yang ada di rumah dan ada di tempat ini. Tuhan memberkati semua karya yang kami buat. Tuhan memberkati pribadi kami masing-masing, keluarga kami masing-masing. Dan biar dalam perjalanan kehidupan kami persembahkan semua demi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Begitu banyak permohonan kami. Satu hal kami memohon kepadamu, mampukan kami memasuki tahun 2021 ini dengan sukacita iman bersama dengan Tuhan, dengan keyakinan bersama dengan Tuhan, maka kami kuat dan mampu melalui semua hari-hari kehidupan. Maka dengar, sambut, terimalah doa kami. Sempurnakanlah dengan doa yang Tuhan ajar bagi kami, gereja-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dosa kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan kita di saat ini. Jemaat diundang berdiri. Kita kidungkan pujian Tuhan mengutus kita. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. Sebab itu pergilah dan berbuatlah sepanjang tahun yang baru ini sesuai dengan kehendak Tuhan, dan sekarang terimalah berkatnya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, mewakili BPMJ dan Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat memasuki tahun rahmat Tuhan yang baru, tahun 2021. Memang kadang semua nampak tidak jelas. Di tahun 2020, kita bergumul bersama mengenai COVID-19. Dan sampai memasuki tahun yang baru ini, kita masih terus bergumul tentang hal yang sama. Namun seperti kata firman Tuhan tadi, satu yang pasti, ada penyertaan Tuhan bagi kita di tahun yang baru ini.
Maka dengan iman yang kokoh kuat bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa melewatinya. Selamat tahun baru saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.